Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan karakteristik aspek-aspek perkembangan pada remaja dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD dengan mata kuliah Konseling Remaja. Sebelum memulai ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan dari anggota kelompok 3. Yang pertama ada Gladi Orin Tampubolon. Selanjutnya ada Hatpina Japni. Lalu ada Sri Wihidaya Tumangger. Dan yang terakhir ada Yusri Liana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang karakteristik aspek-aspek perkembangan pada remaja yang meliputi aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, aspek kepribadian, dan yang terakhir ada aspek kesadaran beragama. Materi yang pertama adalah karakteristik aspek-aspek perkembangan remaja. World Health Organization atau WHO pada tahun 2014 dalam Mega Nur Rahmawati dan kawan-kawan 2019 mengungkapkan bahwa remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Nah, pada masa ini, remaja itu mengalami proses pematangan fisik yang lebih cepat daripada pematangan psikososialnya dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Secara umum, perkembangan remaja itu ditandai dengan beberapa karakteristik yang meliputi pertama, berkembangnya kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua, sudah memikirkan hal-hal yang terkait dengan filsafat, politik, dan isu-isu sosial. Yang ketiga, mampu merancang tujuan yang terkait dengan belajar dan karir. Yang keempat, suka membandingkan dirinya dan teman sejawatnya. Yang kelima, memiliki keinginan atau dorongan untuk independence atau bebas dari orang tua. Yang keenam, sangat ingin diterima oleh kelompok teman sebaya. Yang ketujuh, mulai menjalin hubungan romantis atau berpacaran dengan lawan jenisnya. Nah, pada karakteristik nomor 7 ini mengisyaratkan bahwa pada usia remaja ada dorongan untuk memperhatikan dan diperhatikan lawan jenis. Yang kedelapan, menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan teman sebaya. Nah, masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan peserta didik dan merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang diarahkan kepada perkembangan masa awal yang sehat. Menurut pendapat dari Bradley T. Erford dan Jacqueline Mayorga, remaja merupakan fase perkembangan yang unik, vital, dan saat-saat yang menakjubkan dalam masa kehidupan individu, yaitu saat mereka mengalami banyak peristiwa penting yang menandai masa transisi dari masa anak menuju masa dewasa. Pandangan masa lalu terhadap remaja adalah bahwa fase ini ditandai dengan storm dan stres. Sedangkan pada zaman modern, remaja dipandang sebagai proses perkembangan yang sehat dan normal. Meskipun tidak setiap remaja mengalami perkembangan dalam cara yang sama, tetapi pada umumnya mereka mengalami perkembangan yang normal baik dalam aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, bahasa, karir, maupun spiritual. Nah, jadi untuk memahami lebih lanjut tentang remaja, akan dipaparkan mengenai karakteristik aspek-aspek perkembangan remaja. Nah, yang pertama ada dari aspek fisik. Jadi, secara fisik
masa remaja ditandai dengan matangnya organ-organ seksual remaja. Nah, pada remaja pria mengalami pertumbuhan pada organ testis, penis, pembuluh mani, dan kelenjar prostat. Matangnya organ-organ ini memungkinkan remaja pria mengalami mimpi basah. Nah, sementara pada remaja wanita ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium. Ovarium menghasilkan ova atau sel telur yang mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan untuk serta perkembangan seks sekunder. Nah, matangnya organ-organ seksual ini memungkinkan remaja wanita mengalami menarche atau menstruasi atau haid pertama. Nah, fase remaja ini merupakan masa terjadinya banjir hormon, yaitu zat-zat kimia yang sangat kuat yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh tubuh oleh aliran darah. Nah, konsentrasi hormon-hormon tertentu tersebut meningkat secara dramatis selama masa remaja, seperti hormon testosteron dan estradiol. Dikutip dari situs Medlinepeus yang dikelola oleh National Library of Medicine Amerika Serikat, merangkum perkembangan fisik remaja yang diuraikan seperti pada remaja wanita mengalami berkembangnya payudara mulai usia 8 tahun dan mencapai puncaknya antara usia 12 hingga 18 tahun. Yang kedua, tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan, ketiak, dan pada kaki pada usia 9-10 tahun dan mencapai puncaknya di usia sekitar 13-14 tahun. Yang ketiga, menstruasi yang terjadi sekitar 2 tahun setelah tumbuhnya payudara dan bulu di sekitar kemaluan. Nah, menstruasi pertama terjadi sekitar usia 9 dan paling lambat terjadi pada usia 16 tahun. Namun, rata-rata terjadinya menstruasi itu pada usia 12 tahun. Nah, sedangkan pada remaja pria mengalami yang pertama tumbuh testis atau buah pelir mulai usia 9 tahun, sementara penis mulai memanjang pada usia 17-18 tahun. Yang kedua, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak, dada, muka, dan sekitar kemaluan pada usia 12 tahun dan mencapai sempurnanya seperti orang dewasa pada usia 17-18 tahun. Yang ketiga, mengalami mimpi basah atau nocturnal emissions yang mulai terjadi pada usia antara 13 hingga 17 tahun, tapi rata-rata terjadi pada usia 14 tahun lebih. Yang keempat, terakhir, terjadi perubahan suara seiring dengan pertumbuhannya penis. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, ada aspek intelektual atau kognitif. Masa remaja sudah mencapai tahap perkembangan berpikir operasional formal. Tahap ini ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak atau juga seperti memecahkan persamaan aljabar. Idealistis seperti berpikir tentang ciri-ciri ideal dirinya, orang lain, dan masyarakat. Tipe pemikiran logis ini oleh Piaget disebut juga pemikiran deduktif hipotesis, yaitu kemampuan kognitif untuk mengembangkan hipotesis atau dugaan-dugaan terbaik tentang cara-cara memecahkan masalah dan mengambil kesimpulan. Nah, jadi yang pertama itu ada perkembangan kognitif remaja awal. Kemampuan berpikir terfokus kepada pengambilan keputusan pribadi terkait sekolah dan rumah. Yang kedua, memulai menunjukkan berpikir
formal logical operation dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, mulai mempertanyakan otoritas dan aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu mulai berpikir tentang berbagai topik yang didengarnya dalam masyarakat seperti olahraga, penampilan diri, dan peranan orang tua. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif remaja Madya. Yang pertama yaitu memiliki pengalaman dalam menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu kemampuan berpikirnya sudah agak meluas, termasuk memperhatikan kehidupan masa depan. Yang ketiga yaitu sering bertanya atau menganalisis hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, berpikir tentang etika seperti apakah yang saya pikirkan itu benar. Nah, yang kelima, mulai mengembangkan identitas dirinya sendiri, siapa saya. Yang keenam yaitu berpikir tentang tujuan masa depan dirinya sendiri, apa yang saya inginkan. Yang ketujuh, berpikir tentang membuat rencana masa depan. Yang kedelapan, mulai berpikir jangka panjang. Yang kesembilan, berpikir tentang bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kalau ada perkembangan kognitif remaja awal, remaja madya, pastinya ada kognitif remaja akhir. Nah, jadi perkembangan kognitif remaja akhir yang ciri-cirinya itu yang pertama itu mampu mengambil keputusan yang tidak hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat pribadi. Yang kedua, mulai berpikir tentang konsep-konsep yang lebih introspektif. Yang lebih luas seperti keadilan, sejarah, politik, dan kepahlawanan patriotisme. Nah, yang ketiga, sering mengembangkan pandangan-pandangan yang idealistis menyangkut topik-topik tertentu. Yang keempat, kadang-kadang suka berdebat dan mengembangkan sikap intoleran terhadap pandangan atau pendapat lawan. Yang kelima, mulai berpikir tentang perencanaan atau pengambilan keputusan karir. Yang keenam, mulai fokus memikirkan tentang peranannya dalam masyarakat orang dewasa. Yang ketiga ada aspek emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas. Pertumbuhan organ-organ seksual mempengaruhi emosi dan perasaan-perasaan yang baru yang belum pernah dialami sebelumnya, seperti rasa cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenisnya. Pada usia remaja awal, perkembangan emosi menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif. Mereka akan lebih mudah tersinggung, marah, atau lebih mudah sedih ataupun murung. Kondisi ini terjadi terutama apabila remaja ini hidup di lingkungan, terutama di lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Hadley Families BC pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa perkembangan emosi remaja yang pertama itu menunjukkan emosi yang kuat pada waktu-waktu yang berbeda. Suasana hatinya susah untuk diprediksi. Emosinya biasanya naik turun dan dapat mengarah kepada suasana konflik. Mereka masih belajar tentang bagaimana mengendalikan dan mengekspresikan emosinya dalam cara-cara yang tepat. Yang kedua, emosinya lebih sensitif. Mereka belajar dari emosi orang lain yang usianya lebih tua. Oleh karena itu, masih belajar dalam memahami emosi ini. Mereka sering salah memahami ekspresi muka dan bahasa tubuh orang lain. Yang ketiga, remaja sudah memiliki kesadaran diri, terutama terkait dengan penampilan dan perubahan fisiknya. Nah, tidak jarang remaja suka nih membanding-bandingkan penampilan tubuhnya dengan teman sebayanya. Adapun remaja yang sudah mencapai kematangan emosinya biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya remaja akan mandiri dalam arti tanggung jawab atas masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain.
Remaja mampu menerima dirinya sendiri dan orang lain apa adanya. Yang ketiga, remaja yang sudah mampu mencapai kematangan emosinya memiliki ciri-ciri yaitu mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang terakhir, ciri yang keempat yaitu remaja mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga pemunculannya tidak impulsif. Sementara remaja yang emosinya belum matang biasanya cenderung menampilkan sikap dan tingkah laku sebagai berikut. Biasanya tuh remaja akan cenderung melihat sisi negatif dari orang lain. Lalu remaja akan impulsif melakukan suatu tindakan tanpa dipikirkan terlebih dahulu dampak buruknya, lebih mengarah kepada remaja yang ceroboh. Yang ketiga, biasanya kurang mampu menerima diri dan orang lain yang apa adanya. Remaja akan suka membanding-bandingkan dirinya dengan teman sebayanya. Selanjutnya, remaja yang emosinya belum matang biasanya kurang mampu memahami orang lain dan cenderung untuk selalu meminta dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir, remaja yang emosinya belum matang biasanya tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan. Sejalan dengan itu, menurut Harlock tahun 1980, emosi negatif mudah muncul dalam diri remaja disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, karena orang tua ataupun guru memperlakukan mereka sebagai anak kecil yang menimbulkan harga diri mereka itu dilecehkan. Jadi tidak adanya kepercayaan kepada si remaja tersebut. Sehingga emosi mereka pun tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, apabila remaja dirintangi untuk membina keakraban dengan lawan jenis. Dalam artian remaja yang dibatasi untuk bergaul dengan lawan jenisnya. Emosi negatif mudah muncul dalam remaja yang berikutnya yaitu lebih banyak dikekang daripada disokong atau lebih banyak dikekang daripada didukung. Selanjutnya, emosi remaja mudah muncul apabila mereka merasa orang tua tidak adil kepada mereka. Selanjutnya, merasa kebutuhannya tidak dipenuhi oleh orang tua, padahal orang tua mampu melakukannya. Dan yang terakhir, emosi negatif mudah muncul pada remaja, yaitu saat mereka merasa disikapi secara otoriter, seperti dituntut patuh, banyak dicela, dihukum, dan dihina oleh lingkungannya. Nah, jadi yang keempat itu ada aspek sosial. Pada masa ini berkembang social cognition, yaitu kemampuan memahami orang lain. Kemampuan ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya masa ini. Juga ditandai dengan berkembangnya sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk meniru, mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran atau hobi, atau keinginan orang lain. Nah, jadi menurut Healthy Families PC 2014 mengemukakan perkembangan sosial remaja. Yang pertama yaitu remaja sedang mencari identitas dirinya. Proses pencarian ini sangat dipengaruhi oleh aspek gender atau jenis kelamin, kelompok teman sebaya atau latar belakang budaya, media sosial,
sekolah, dan harapan orang tua. Remaja sedang berproses menemukan kebebasan dirinya atau sikap independen dari orang tuanya. Yang ketiga itu remaja sedang belajar rasa tanggung jawab antara di rumah dan sekolah. Yang keempat, remaja sedang mencari pengalaman baru melalui pergaulan, juga belajar untuk mengendalikan dorongan-dorongan dirinya. Yang kelima, remaja sudah berpikir tentang benar dan salah. Yang keenam, perilaku dan perkembangan self-esteem remaja banyak dipengaruhi oleh teman sebayanya. Yang ketujuh, remaja mulai mengembangkan dan mengeksplorasi identitas seksualnya seperti menjalin hubungan romantis dengan teman atau pacarnya. Yang kedelapan, remaja sedang melakukan komunikasi dengan berbagai cara seperti internet dan media sosial. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan remaja yang nakal, menjadi pecandu nafza, minum minuman keras, free sex, bertindak kriminal, berperilaku sadis, seperti mengikuti gang motor. Karena mereka meniru atau mengikuti perilaku teman sepergaulannya. Sering dengan semakin bertambah usianya, kecenderungan dalam melakukan konformitas ini semakin berkurang karena berkembangnya kemampuan berpikir yang lebih matang, sehingga untuk melakukan sesuatu senantiasa diperhitungkan untuk ruginya atau maslahat mudaratnya. 5. Aspek kepribadian. Masa remaja merupakan saat berkembangnya self-identity ataupun kesadaran akan identitas atau jati dirinya. Apabila remaja berhasil memahami dirinya, peran-perannya dalam kehidupan sosial, dan memahami makna hidup beragama, maka dia akan menentukan jati dirinya, dalam arti dia akan memiliki kepribadian yang sehat. Sebaliknya, apabila gagal, maka dia akan mengalami kebingungan ataupun kekacauan, sehingga dia cenderung memiliki kepribadian yang tidak sehat. Apabila remaja gagal dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah, bagaimana kapal yang kehilangan kompas. Dampaknya mereka mungkin akan mengembangkan perilaku yang menyimpang, melakukan kriminalitas, menutup diri dari masyarakat. Remaja yang gagal dalam menentukan identitas dirinya akan menampilkan corak perilaku yang menyimpang ataupun nakal, ataupun melakukan hal yang aneh karena proses peniruan atau dorongan independen yang kebablasan tanpa pertimbangan buruk-buruknya, seperti remaja pria rambutnya dicat, memakai anting, gelang, dan kalung, pakaian compang-camping, bicaranya kasar, bertato, dan senang menegakkan minuman keras, merokok, kadang berperilaku sadis, dan tidak memedulikan nilai-nilai agama. 6. Kesadaran beragama. Ikus 1976 mengemukakan pendapat William Kay bahwa tugas utama perkembangan remaja adalah memperoleh kematangan sistem moral untuk membimbing perilakunya. Pendapat ini menunjukkan tentang pentingnya remaja untuk memiliki kesadaran ataupun landasan hidup yang kokoh, yaitu nilai-nilai moral, terutama yang bersumber dari agama. Kualitas kesadaran beragama remaja sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan atau pengalaman keagamaan yang diterimanya sejak usia dini, terutama di lingkungan keluarga. Proses kesadaran beragama remaja itu dipaparkan pada uraian berikut. Pertama, masa remaja awal, usia 13-16 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, yaitu dengan mulai tumbuhnya ciri-ciri keremajaan yang terkait dengan matangnya organ-organ seks. Kematangan organ seks ditunjukkan dengan ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primer ditandai dengan menstruasi pada wanita dan mimpi pertama pada remaja pria. Ciri sekunder ditandai dengan tumbuhnya kumis, jakun, bulu-bulu di sekitar kemaluan pada remaja pria, dan membesarnya buah dada ataupun payudara, membesarnya pinggul, dan tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan pada remaja perempuan.
pertumbuhan fisik yang terkait dengan organ seksual ini mengakibatkan terjadinya keguncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran pada diri remaja. Bahkan lebih jauhnya, kondisi ini dapat mempengaruhi kesadaran beragama apabila remaja kurang mendapatkan pengalaman pendidikan agama sebelumnya. Kedua, masa akhir usia 17-21 tahun. Secara psikologis, pada masa ini emosi remaja sudah mulai stabil dan pemikirannya mulai matang. Dalam kehidupan beragama, remaja sudah melibatkan dirinya ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Remaja sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya, atau ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kemampuan ini memungkinkan remaja untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku beragama tetapi tidak melaksanakan ajaran agama atau perilakunya bertentangan dengan nilai agama. Remaja dapat menilai bahwa bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi orangnya yang salah. Dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, remaja seharusnya mengamalkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak karimah. Selanjutnya, kesimpulan dari penyampaian materi pada video kali ini. Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Usia remaja ini meliputi 3 periode, yaitu remaja awal pada rentang usia 12 sampai 14 tahun. Lalu ada remaja madya rentang usia 15 sampai 17 tahun dan yang terakhir remaja akhir pada rentang usia 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami proses pematangan fisik yang lebih cepat daripada pematangan psikososial dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Remaja merupakan fase perkembangan yang unik, vital, dan saat-saat yang menakjubkan dalam kehidupan masa muda. Saat mereka mengalami banyak peristiwa penting yang menandai masa transisi dari masa anak menuju masa dewasa. Meskipun tidak setiap remaja mengalami perkembangan dalam cara yang sama, tetapi pada umumnya mereka mengalami perkembangan yang normal, baik dalam aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, bahasa, karir, maupun spiritual. Adapun karakteristik perkembangan remaja dapat dilihat berdasarkan 6 aspek. Yang pertama ada aspek fisik, aspek intelektual atau kognitif, aspek emosi, aspek sosial, aspek kepribadian, dan yang terakhir ada aspek kesadaran beragama. Sekian dari penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian materi, kami kelompok 3 memohon maaf. Berakhir sudah penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami selaku dari kelompok 3 memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.